Bab 511. Huan meletakkan tombak naga itu dan menunjuk hidungnya. Dia bertanya dengan tidak percaya, "Kau ingin aku mencium dan memelukmu sambil bersikap malu-malu?" Xing Chen bertanya, "Tidak bisakah kau melakukan itu bersamaku?" Huan menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang kekar. "Apa kau yakin ingin aku bersikap malu-malu dengan tubuh kekar ini?" Xing Chen melihat otot-otot di lengannya dan terdiam. Melihatnya terdiam, Huan menghela napas lega. "Lihat, kau juga tidak bisa menerimanya, kan? Jadi sebaiknya kau ubah saranmu. Jangan main-main dengan permainan yang menakutkan seperti itu. Ayo lakukan sesuatu yang menyegarkan. Seperti, contohnya, kembalikan tubuhku dan aku akan meminta maaf kepadamu setelah aku kembali ke wujud asliku." Xing Chen mencibir. "Dalam mimpimu, apakah kamu tidak ingin melihatku seperti itu? Betapapun imutnya dirimu, kamu hanya akan bersikap genit pada orang lain. Kamu tidak akan melakukannya padaku." Huan segera mengangkat tangannya dan bersumpah, "Aku pasti akan genit padamu." Xing Chen tidak tergerak. "Kamu sudah terlalu sering berbohong padaku. Apa yang kamu katakan sudah tidak bisa dipercaya lagi." Huan bergumam, "Sudah berapa kali? Jelas hanya sekali. Lagi pula, kau bahkan berpura-pura buta untuk menipuku sebelumnya. Kita imbang. Karena kita sudah impas, kita akan jalan sendiri. Tinggalkan aku sendiri." Xing Chen berbalik dan berjalan pergi. Huan segera mengejarnya dan meraih pergelangan tangannya. "Kembalikan tubuhku sebelum kau pergi." Xing Chen menunduk menatap pergelangan tangannya yang dipegangnya. Mata kuningnya perlahan menjadi gelap. "Lepaskan. Aku tidak akan melepaskanmu sampai kau mengembalikan tubuhku." Nada bicara Xing Chen berbahaya. "Apakah kamu mengancamku? Aku hanya ingin barang-barang milikku kembali." Xing Chen menatap wajahnya sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum. "Karena kamu ingin mengambilnya, ikutlah denganku sendiri." Senyumnya bagaikan bunga popi yang sedang mekar, dingin dan berbahaya. Huan setuju tanpa ragu. "Oke." Xing Chen melangkah masuk ke dalam tubuh ubur-ubur besar itu, dan Huan mengikutinya dari dekat. Dia tahu bahwa setelah masuk, dia akan berada di Laut Ilusi. Dia juga mengerti bahwa akan sulit untuk pergi begitu dia mencapai Laut Ilusi. Tindakan ini sungguh berisiko. Namun, Huan tetap melangkah maju tanpa ragu-ragu. Pada titik ini, dia tidak punya jalan keluar. Ubur-ubur besar itu tampak sedikit takut padanya. Ketika dia menyentuh tubuhnya bergetar tanpa sadar, dan tentakelnya menegang. Tubuhnya seperti bola jeli besar saat Huan meremasnya hingga dia tertelan seluruhnya. Setelah dia masuk, ubur-ubur akhirnya menghela napas lega. Tao Wei bangkit dan berdiri. Ia menyeka air dari wajahnya dan menatap ubur-ubur itu. Ia benar-benar tidak bisa memahami hubungan antara Yu Tian dan ayah. Sang Ye memerintahkan para binatang buas itu untuk bubar dan kembali melakukan urusan mereka sendiri. Tak lama kemudian semua binatang itu telah pergi dan pemandangan menjadi kosong. Sang Ye berdiri di tepi danau dan menatap ubur-ubur besar di atas danau. Ia sepertinya ingin melihat apa yang terjadi di dalam melalui ubur-ubur itu. Ia bertanya-tanya bagaimana keadaan Huan di dalam. Tao Wei menghampiri dan bertanya, "Dari mana Yu Tian berasal? Mengapa dia bisa kenal ayah?" Sang Ye meliriknya sekilas. "Dia adalah pasanganku." "Aku tahu dia pasanganmu, tapi apa hubungan antara dia dan ayah?" Sang Ye tetap acuh tak acuh. "Kamu harus bertanya kepada ayahmu tentang hal ini. Aku tidak tahu." Tao Wei tidak bisa mendapatkan informasi berguna apapun darinya, jadi dia hanya bisa berbalik dan pergi dengan perut penuh emosi. Sang Ye ditinggalkan berdiri sendirian di tepi danau, menatap ubur-ubur tanpa bergerak. Ini adalah ketiga kalinya Huan datang ke Laut Ilusi. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang mengitari laut sebelum mendarat di pulau itu. Pulau itu subur dengan bambu hijau, kacang tanah, kentang, dan wortel. Di tengah pulau itu terdapat sebuah ranjang batu. Tubuh Huan yang dipikirkannya siang dan malam, dibaringkan di atas ranjang batu itu. Huan melangkah mendekat dan menatap tubuhnya. Rasanya aneh. Seolah-olah dia sedang melihat dirinya yang lain melalui cermin. Begitu Xing Chen memasuki lautan ilusi,
dia otomatis kembali ke tubuh masa mudanya. Dia berdiri di sisi lain ranjang batu dan melihat Huan hendak menyentuh tubuhnya. Dia langsung berkata, "Jangan sentuh dia." Huan terdiam sejenak. "Kenapa? Tanganmu kotor." Huan, aku bahkan tidak membenci diriku sendiri. Mengapa kau membenciku?" Dia menarik tangannya kembali dan menyekat tangannya di bajunya. "Sekarang sudah bersih. Aku boleh menyentuh mayatnya sekarang, kan?" Xing Chen mengerutkan kening, matanya yang berwarna kuning keemasan dipenuhi dengan rasa jijik. "Cuci tanganmu." Huan hanya bisa menyerah dan pergi ke pantai. Dia mencuci tangannya dengan air laut yang dingin dan berlari kembali. Setelah Xing Chen memeriksa dan memastikan bahwa tangannya cukup bersih, dia mendapatkan kesempatan untuk menyentuh tubuhnya sendiri. Itu konyol. Dia hanya ingin menyentuh tubuhnya sendiri, tetapi dia harus mendapatkan izin dari bocah nakal itu terlebih dahulu. Apa yang terjadi dengan logika itu? Huan menyentuh tubuhnya dengan lembut. Pertama, alisnya, lalu sudut matanya, pipinya, dagunya. Tubuhnya dingin saat disentuh, tetapi terasa nyaman. Tubuhnya halus dan lembut, seperti tahu putih. Tidak heran Bai Di dan yang lainnya suka menyentuh wajahnya. Saat dia menggerakkan jari-jarinya di lehernya, Xing Chen menghentikannya. "Cukup." Huan hanya bisa menarik tangannya dan bergumam pelan, "Apa salahnya aku menyentuh diriku sendiri? Aku tidak akan melukai diriku sendiri." Xing Chen mengabaikannya. Diusapnya tubuh gadis itu dengan jemarinya, mengusap semua tempat yang baru saja disentuhnya seakan-akan ia sedang menyeka sesuatu yang kotor. Huan merasa tidak enak badan. Dia berkata dengan marah, "Ini tubuhku. Apa hakmu untuk membenciku seperti ini?" Tanpa mendongak, Xing Chen berkata, "Bukan kamu yang aku benci, melainkan tubuhmu saat ini." "Apa yang salah dengan tubuhku? Aku tidak tampan, tapi aku tampan. Yang terpenting, aku cukup kuat. Apa yang bisa dibenci?" Xing Chen menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati menyekat tubuh Huan. "Kamu merusak pemandangan." Huan memutar matanya. Dia berdiri di samping dan memperhatikan sebentar. Dia merasa agak bosan, jadi dia pergi memetik wortel. Setelah mencucinya, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan memakannya. Wortelnya manis, berair, renyah, dan menyegarkan. Rasanya sangat lezat. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu hebat dalam mengolah wortel." Xing Chen meliriknya, tatapannya penuh rahasia. Huan makan dan berjalan-jalan. Dia berhenti di depan gunung kecil lempengan batu dan menatapnya. Dia ingat sebelum dia pergi terakhir kali, tempat ini datar. Tidak ada apapun di sini. Bagaimana gunung kecil ini muncul? Huan dengan santai mengeluarkan lempengan batu dan menyadari bahwa ada potret wajahnya di sana. Tentu saja, wajahnya yang lembut dan imut sebelumnya. Sekarang bukan lagi wajahnya yang tampan. Huan mengambil 2 lempengan batu lagi dan mengamatinya. Ada potret dirinya di setiap lempengan batu. Setiap potret digambar dengan sangat jelas. Jelas terlihat bahwa sang seniman telah berusaha keras. Bab 512. Huan menggigit wortel itu dan menatap tumpukan lempengan batu di depannya. Ia bertanya-tanya apakah semua lempengan batu itu adalah potret dirinya. Kulit kepalanya terasa geli memikirkan hal itu. Bocah kecil bersandar di bahunya dan berbisik, "Sepertinya Xing Chen benar-benar menargetkanmu. Dia benar-benar menggambar begitu banyak potret dirimu." Huan mendecakkan lidahnya. "Cukup menakutkan." Sementara Xing Chen tidak memperhatikan, si kecil bertanya padanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Bagi Huan, cara yang paling langsung adalah mencuri tubuhnya dan melarikan diri. Cara terbaik adalah melarikan diri sejauh mungkin dan tidak pernah melihat Xing Chen lagi. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan misi yang diberikan Nabi kepadanya. "Aku harus tinggal dan memikirkan cara untuk mendapatkan kepercayaan Xing Chen. Lalu, aku akan mencari kesempatan untuk membunuhnya." Huan meletakkan separuh wortel di depan lehernya dan memberi isyarat horizontal, membuat isyarat hendak memotong lehernya. Dia merasa sangat ganas. Bocah kecil mengingatkannya, "Jangan lupa bahwa kamu punya sejarah berbohong kepada Xing Chen. Mendapatkan kepercayaannya sama sulitnya dengan naik ke surga. Aku tahu ini cukup sulit, tapi aku tidak punya pilihan lain."
Aku yang memintanya. Aku harus menyelesaikan misi ini meskipun aku harus berlutut. Huan menggigit wortel itu dengan kuat, pipinya menggembung. Semoga beruntung. Huan kembali ke ranjang batu. Tanpa diduga, dia melihat Xing Chen menundukkan kepalanya dan mencium wajahnya. Hei, apa yang kau lakukan? Huan bergegas menghampiri dan menangkapnya. Kau bahkan bisa mencium mayat. Kau sudah muak. Xing Chen menepis tangannya. Aku mencium tubuhmu setiap hari. Tidak ada yang aneh tentang itu. Setiap hari, mata Huan membelalak. Ia begitu terkejut hingga lupa memakan wortelnya. Kau mengurung diri di tempat terkutuk ini setiap hari dan menciumku tanpa alasan. Katakan sejujurnya, apa kau melakukan hal lain selain menciumku? Alih-alih menjawab, Xing Chen malah bertanya, menurutmu apa lagi yang bisa kulakukan padamu? Hal-hal yang tidak pantas itu, pada titik ini, Huan menatap Xing Chen dari atas ke bawah. Dia hanyalah seorang anak remaja. Bahkan jika dia memiliki hati yang menyimpang, dia seharusnya tidak memiliki kemampuan itu. Dia sedikit santai. Untungnya, kamu masih anak-anak. Sudut mulut Xing Chen berkedut, dan senyum murni bak bidadari muncul di wajahnya yang cantik dan imut. Meskipun aku masih anak-anak, aku masih bisa menggunakan cara lain untuk membuat wanita merasa senang. Huan, Xing Chen melenturkan jari-jarinya. Apakah kamu ingin aku menunjukkannya kepadamu sekarang? Tidak perlu. Huan dengan cepat menolak. Anak-anak zaman sekarang terlalu menakutkan. Untungnya, anak-anaknya adalah bayi yang baik dan tidak sebejat Xing Chen. Setelah Huan menyeka tubuhnya, Xing Chen mengambil lempengan batu dan mulai menggambar lagi. Gambar itu tentu saja adalah Huan. Huan mencondongkan tubuhnya untuk melihat. Gambarnya cukup bagus dan jelas, tetapi hanya memikirkan ribuan potret seperti ini membuatnya merasa tidak nyaman. Kalau dia di dunia modern, dia pasti jadi orang mesum. Dia akan dikirim ke kantor polisi untuk pendidikan ideologi. Sayangnya, tidak ada kantor polisi di dunia ini. Tidak ada yang bisa memperlakukan orang cabul seperti Xing Chen. Huan mendesah. Ia terus berkeliling pulau. Setelah memakan 10 wortel, ia mengambil kayu bakar dan menyalakan api. Ia mulai memanggang kacang dan kentang. Ia memahat sebuah pot batu dan melemparkan potongan rebung ke dalamnya. Ia menambahkan air untuk memasaknya. Xing Chen yang sedang menggambar mencium aroma makanan. Dia mendongak ke arah Huan, yang sedang berjongkok di dekat api unggun dan menyibukkan diri. Ekspresi yang tidak terduga muncul di wajah pemuda tampan itu. Huan berdiri dan berteriak pada Xing Chen, saatnya makan. Setelah beberapa saat, Xing Chen meletakkan lempengan batu yang setengah tergambar di tangannya dan perlahan bangkit untuk berjalan menuju api. Saat Huan mengutak-atik kentang panggang dan kacang tanah, dia berkata tanpa melihat ke atas, cuci tanganmu sebelum makan. Xing Chen tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi ke pantai untuk mencuci tangannya. Sebelumnya, dia mengeluh bahwa tangan Huan kotor dan memintanya untuk mencuci tangannya. Dia tidak menyangka Huan akan mengeluh bahwa tangannya kotor sekarang. Peran berubah tidak hanya dengan cepat tetapi juga secara alami. Huan membagi makanan menjadi 2 porsi. Dia menyodorkan kentang panggang dan semangkuk sup panas di depan Xing Chen. Ini punyamu. Xing Chen menatap tumpukan besar kentang panggang dan kacang tanah di depannya dan mengerutkan kening. Mengapa kamu punya lebih banyak makanan daripada aku? Karena aku sudah dewasa dan kamu masih anak-anak. Aku makan lebih banyak daripada kamu. Xing Chen menatapnya, yang tingginya lebih dari 1,8 meter, lalu menatap dirinya sendiri, yang tingginya hanya 1,5 meter. Pada akhirnya, dia hanya bisa terdiam. Di laut ilusi, dia hanya bisa mempertahankan penampilan seorang pemuda. Dulu dia tidak menganggap ada yang salah dengan hal ini, tetapi saat ini dia merasa pembatasan ini cukup mengerikan. Huan memakan kentang panggang harum itu dalam suapan besar dan sesekali minum sup rebung yang lezat. Ia merasa sangat senang. Satu-satunya kekurangannya adalah tidak adanya bumbu. Dia pikir dia harus keluar dan membeli bumbu dapur saat dia senggang. Akan lebih baik jika dia juga bisa membeli daging. Daging dan sayuran akan lebih lezat jika dipadukan.
Setelah Huan-Huan makan dan minum sampai kenyang, dia bersandar di batu dan perlahan-lahan memakan kacang. Dia melihat Xing Chen pergi menggambar lagi. Karena bosan, dia bertanya dengan santai, "Tidakkah kamu melakukan hal lain selain menggambar setiap hari?" Xing Chen berkata dengan santai sambil menggambar, "Aku hanya tahu cara menggambar." Huan-Huan mengenang. "Saya ingat, sayalah yang mengajarimu menggambar." Ya, Huan-Huan sangat penasaran. "Lalu bagaimana kamu menghabiskan waktu sebelum aku mengenalmu dan kamu tidak bisa menggambar?" "Melamun," jawab Xing Chen singkat. "Kamu hanya melamun setiap hari." Huan-Huan merasa itu tidak dapat dipercaya. "Ya, apakah kamu tidak bosan?" Xing Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Terkadang aku bosan, terkadang tidak." "Kau akan terbiasa dengan itu." Huan-Huan melemparkan kacang tanah yang sudah dikupas ke dalam mulutnya. "Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah mati karena bosan." "Saya tidak bisa mati. Saya hanya bisa menahan kebosanan." Huan-Huan bertanya, "Mengapa kamu tidak bisa mati?" Mendengar pertanyaannya, Xing Chen akhirnya mengangkat kepalanya dan meliriknya. "Bukankah kau sudah melihat wujud asliku di ruang gelap? Aku adalah Sol Devouring Fin dari jurang gelap. Kemampuan regenerasiku sangat kuat. Bahkan jika kau memotongku menjadi beberapa bagian dan membakarku menjadi abu, aku masih bisa hidup kembali." Huan-Huan mendecakkan lidahnya. "Kalau begitu, kamu benar-benar mengagumkan. Keabadian adalah hal yang menakutkan. Betapapun menyakitkannya hidupmu, kamu tidak akan mati. Kamu harus menjalaninya perlahan-lahan." Tetapi masih banyak orang yang putus asa untuk mendapatkan keabadian. Sudut mulut Xing Chen berkedut, dan ejekan muncul di matanya yang berwarna kuning. "Itulah sebabnya dunia ini begitu bodoh." Huan-Huan merasa pikirannya terlalu ekstrim. Namun, setiap orang punya idenya sendiri. Dia tidak perlu memaksanya untuk mengubahnya. Lagi pula, dia tidak bisa mengubahnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengakhiri topik itu. Bab 513. Huan-Huan memasukkan benih kayu ilahi ke dalam mulut tubuhnya. Entah mengapa, tubuhnya jelas tidak bernyawa, tetapi dia masih dapat menelan benih itu secara sadar. Luka di perutnya tampak sembuh. Dalam sekejap mata, kulitnya menjadi sehalus sebelumnya. Bahkan tidak ada bekas luka. Seolah-olah dia tidak pernah terluka. Huan-Huan membungkuk dan menatap wajahnya. "Tubuhku sudah pulih, tetapi mengapa jiwaku masih berada di tubuh Yutian? Secara logika, dengan benih dan tubuh yang bersatu kembali, aku seharusnya bisa kembali ke tubuh asliku, kan?" Si kecil juga sangat terkejut. "Aneh sekali. Kenapa kamu tidak kembali ke tubuh aslimu? Apa ada yang salah?" "Tidak mungkin, aku sudah bekerja keras untuk menemukan benih dan tubuhnya. Aku tinggal selangkah lagi menuju kesuksesan, tetapi kau mengatakan padaku bahwa telah terjadi kecelakaan." Huan-Huan hampir menjadi gila. "Jangan cemas. Biarkan aku memikirkannya." Akhirnya si kecil memikirkannya beberapa hari, tetapi tetap saja tidak ada hasilnya. Huan-Huan merasa sangat cemas pada awalnya, tetapi kemudian, dia tidak terlalu terganggu lagi. Bagaimanapun, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Lautan ilusi terlalu sunyi. Tidak ada kegiatan hiburan. Bahkan jika dia ingin bermain poker, mereka kekurangan pemain. Karena bosan, Huan-Huan mulai berpikir untuk membangun rumah kayu kecil di pulau itu. Dia harus membangun fondasinya terlebih dahulu. Tanpa cangkul atau sekop, Huan-Huan berubah menjadi naga perak dan menggali lubang dengan cakarnya. Setelah beberapa saat, ia menggali lubang sedalam sekitar 2 meter. Dia menemukan kayu dan batu dan mulai meletakkan fondasinya. Melihat dia membuat banyak keributan, Xing Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya akan membangun rumah." Mendengar ini, Xing Chen bahkan lebih terkejut. "Mengapa kamu membangun rumah?" "Untuk tidur, tentu saja." Ekspresi Xing Chen cukup rumit. "Apakah kamu benar-benar berencana untuk tinggal di sini?" "Ya, apakah kamu tidak takut padaku?" "Takut padamu." Huan-Huan mengambil sepotong kayu dan menancapkannya di tanah. "Sekarang aku seorang dewa. Bahkan jika kita benar-benar harus bertarung, aku tetap tidak akan takut padamu." Namun Xing Chen berkata, "Kau bukan tandinganku." Huan-Huan berkata,
Anak muda, jalanmu masih panjang. Jangan terlalu percaya diri. Tidak akan terlihat bagus jika kamu ditampar. Dia menunjuk batu di kakinya. Bawakan padaku. Batu itu sangat besar. Beratnya sedikitnya 50 kilogram. Xing Chen mengangkat tangannya. Sebuah tanaman merambat muncul dari lengan bajunya, menggulung batu itu, dan meletakkannya di depan Huan Huan. Terima kasih. Huan Huan menekan batu itu ke tanah dan menginjaknya dengan keras. Xing Chen tidak menggambar banyak dalam 2 hari berikutnya. Dia merasa lebih menarik untuk melihat Huan Huan membangun rumah daripada menggambar. Dia belum pernah melihat seseorang membangun rumah seperti ini. Siluet rumah kayu kecil perlahan-lahan mulai terbentuk. Rumah itu rapuh. Xing Chen dapat menghancurkannya sepenuhnya dengan dorongan lembut. Namun Xing Chen sedikit enggan. Dia melihat Huan Huan sibuk dengan pekerjaannya. Dia merasakan frustrasi yang tak terlukiskan, tetapi selain itu, dia juga sedikit senang. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Huan Huan berjongkok di atap dan berteriak pada Xing Chen di bawah, bawa jeraminya ke atas. Tidak bisakah kau turun dan mengambilnya sendiri? Xing Chen tidak terbiasa disuruh bekerja, tetapi tangannya tanpa sadar mengambil setumpuk jerami. Dia kemudian menaiki tangga ke atap. Jerami di tangannya ditumpuk begitu tinggi sehingga Huan Huan hampir tidak bisa melihat kepalanya. Terhibur, dia meraih jerami dan meletakkannya di atap. Dia membelai rambutnya. Anak yang baik. Xing Chen. Dia telah hidup lama, tetapi sebagian besar waktunya, orang lain tetap kagum dan takut padanya. Selama bertahun-tahun, Huan Huan adalah satu-satunya binatang yang berani menyentuh kepalanya dan memujinya sebagai anak yang baik. Dia menatap Huan Huan yang sedang sibuk menebarkan jerami di atap. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan membunuhmu? Wajahnya secantik bidadari kecil, tetapi tutur katanya sangat kejam. Huan Huan sudah terbiasa dengan ini. Tanpa mendongak, dia berkata, lagi pula aku sudah mati sekali. Tidak masalah jika aku mati lagi. Dia mengucapkan kata, mati, dengan santai. Xing Chen sedikit tidak senang. Hidungnya yang indah sedikit berkerut. Siapa yang membunuhmu? Kenapa? Kamu mau pergi mencari orang itu dan memberinya buket bunga besar. Aku akan membunuhnya. Huan Huan berhenti sejenak dan menatapnya, terkejut. Kau ingin membalaskan dendamku. Aku tidak menyangka kau begitu peduli padaku. Xing Chen menatapnya. Kau milikku. Bahkan jika kau akan mati, kau hanya bisa dibunuh olehku. Tidak ada orang lain yang bisa menyentuhmu. Jika dia memiliki penampilan seperti orang dewasa, Huan Huan mungkin akan sedikit takut. Namun, sekarang dia tampak seperti anak laki-laki. Dia tampan, dan raut wajahnya masih sedikit tidak berpengalaman. Ditambah dengan suaranya yang jernih, dia tidak tampak seperti pria mesum dan paranoid. Sebaliknya, dia lebih tampak seperti remaja yang imut. Huan Huan tidak bisa menahan tawa. Orang yang membunuhku sudah mati. Jika kau ingin membalas dendam padanya, kau hanya bisa menunggu kehidupanmu selanjutnya. Saya tidak punya kehidupan selanjutnya. Aku hampir lupa. Kau monster kecil yang tak pernah menua. Huan Huan tersenyum sambil merapikan jerami. Xing Chen dulunya benci saat orang-orang menggambarkannya sebagai monster. Tetapi sekarang setelah dia melihat senyumnya, dia tiba-tiba merasa bahwa kata itu tidak lagi mengandung kebencian. Dia berkata, kau juga monster. Kau dibangkitkan setelah kau mati. Ya, aku monster besar. Kau monster kecil. Huan Huan menyodoknya. Monster kecil, tolong bermurah hati dan minggirlah. Xing Chen melangkah 2 langkah ke samping. Huan Huan menyebarkan jerami di tempat dia berdiri. Atapnya ditutupi jerami. Agar jerami tidak tertiup angin, Huan Huan membawa beberapa batu dan menempelkannya pada jerami di atap. Dia memegang gambar-gambar yang dibuat oleh Xing Chen. Xing Chen sedikit tidak senang. Itu gambarku. Kamu punya banyak. Apa salahnya meminjamkanku beberapa? Huan Huan menatap ke atas dan ke bawah ke rumah kecil di depannya. Ya, ini sudah cukup. Kita harus masuk ke dalam. Xing Chen mengikutinya dengan patuh dan memperhatikannya menyibukkan diri. Rumah yang awalnya kosong dengan cepat ditempati oleh segala macam perabotan kayu yang aneh.
Huan secara khusus membuat 3 tempat tidur. Keduanya milikku. Huan lalu menunjuk ke ranjang yang lebih kecil. Itu milikmu. Xing Chen menyentuh tempat tidur. Tempat tidur itu keras. Pasti tidak nyaman untuk berbaring di atasnya. Tetapi dia cukup menyukainya. Dia duduk di tempat tidur, tidak ingin bangun. Huan menggendong tubuhnya dan meletakkannya di salah satu tempat tidur. Dia berkata kepada Xing Chen, "Aku akan keluar." Xing Chen langsung melompat ke tanah, tatapannya tajam. "Mau kemana?" "Saya harus membeli daging, kulit, dan bumbu-bumbu. Sekarang saya makan kentang setiap hari, dan itu membuat saya merasa seperti seorang vegetarian." Xing Chen tidak punya preferensi terhadap makanan. Bagaimanapun, tidak masalah meskipun dia tidak makan atau minum. Wajahnya tegang. "Kau tidak akan pergi." Bab 514. Huan berkata perlahan, "Mengapa aku tidak bisa?" Xing Chen berkata, "Kamu tidak bisa keluar tanpa izinku." Huan menertawakannya dengan marah. Dia sengaja mengacak-acak rambut ikalnya yang pendek dan berwarna putih keabu-abuan. "Kenapa kamu keras kepala sekali, bocah nakal?" Xing Chen tidak terbiasa disentuh di kepala. Sebelum dia bisa menghindar, dia menarik tangannya. Dia tidak tahu apakah dia puas atau kecewa. Sejak Huan muncul, emosinya sangat tidak stabil. Xing Chen merapikan rambutnya dan memperingatkan, "Aku jauh lebih tua darimu. Berhentilah berpura-pura menjadi orang dewasa di hadapanku." Huan membungkuk untuk menatapnya. "Tapi penampilanmu tidak jauh berbeda dengan anak-anak nakal yang ingin makan permen tapi tidak bisa." Xing Chen bahkan lebih tidak senang. Dia merasa telah diremehkan. Dia hendak membantah ketika mendengar Huan bertanya. "Ngomong-ngomong soal permen, kamu pernah makan permen?" Xing Chen diam. Huan mengerti. "Dari kelihatannya, kamu belum pernah makan permen." Xing Chen merasa citranya sebagai Raja Iblis semakin memudar. Dia berkata dengan tidak senang, "Aku sudah makan banyak makanan enak. Aku tidak kekurangan 1 atau 2 makanan lesat." Huan tersenyum padanya. "Lalu, kamu mau permen?" "Saya tidak ingin memakannya. Tapi aku benar-benar ingin memakannya. Kamu mau pergi keluar bersamaku untuk membeli permen?" Xing Chen menatapnya dengan ekspresi skeptis. "Apakah kamu berencana untuk menyelinap keluar lagi dan tidak pernah kembali? Lihatlah dirimu. Kamu menjadi lebih kecil dan bodoh." Huan mengangkat dagunya ke arah tubuhnya. "Tubuhku masih di sini. Bahkan jika aku berlari ke ujung bumi, bukankah aku harus kembali ke sini?" Xing Chen memikirkannya. Itu tampaknya masuk akal. Huan meraih tangannya. "Jangan ragu. Cepatlah pergi keluar bersamaku. Sangat membosankan tinggal di tempat terkutuk ini sepanjang hari." Xing Chen menatap tangannya dan ragu sejenak sebelum berkata, "Kau tidak boleh meninggalkan pandanganku setelah kau keluar. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk melihat tubuhmu lagi." Ya, tubuhku ada di tanganmu. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Ayo pergi." Huan mengangkatnya dan mendudukkannya di lengannya. Kemudian, dia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Ini adalah pertama kalinya Xing Chen dipeluk. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di leher Xing Chen. Dia merasa sedikit lega, tetapi juga marah pada saat yang sama. "Aku tidak butuh kamu menggendongku." Huan bertanya, "Ada apa? Bukankah kamu bilang kamu ingin aku memelukmu?" Dia ingin Huan dalam pelukannya, bukan dia. Ada perbedaan mendasar antara keduanya, oke. Wajah Xing Chen menegang. "Hanya binatang jantan yang mengandung betina." "Betina mana yang mengandung binatang jantan? Kamu sama sekali tidak terlihat seperti betina. Kalau begitu, perlakukan saja aku seperti binatang jantan." Huan terbang mendekati langit dan berhenti. "Bagaimana caraku keluar?" Xing Chen mengulurkan tangannya dan membuat sayatan di langit. Huan menggendongnya keluar. Begitu mereka berdua keluar dari tubuh ubur-ubur, tubuh Xing Chen langsung berubah menjadi tubuh dewasa. Berat badanku langsung naik beberapa kali lipat. Huan segera melepaskannya. Xing Chen mendarat dengan mantap di tanah. Ia merapikan pakaiannya. Tentakel ubur-ubur besar itu mengulurkan tangan dan menyentuh pergelangan tangannya dengan lembut. Xing Chen juga menyentuh tentakel itu.
Setelah dihibur oleh tuannya, ubur-ubur besar itu sangat senang. Tentakelnya sedikit gemetar. Huan-Huan mendarat di tanah dan menatap Xing Chen dari atas ke bawah. Sekarang dia lebih tinggi setengah kepala darinya, dan auranya jauh lebih kuat daripada saat dia masih muda. Mata kuningnya yang sipit tampak sangat tajam. Dalam drama TV, dia akan menjadi penjahat yang sempurna. Akan ada awan hitam yang menyelimutinya. Huan-Huan mendesah dengan tulus. Aku masih berpikir kamu lebih manis di laut ilusi. Bocah lelaki yang rupawan bak bidadari itu membuat orang ingin menyayanginya dan menjaganya. Kalau bukan karena wajahnya yang tidak berbahaya, dia tidak akan mau merawatnya tanpa mengetahui identitasnya. Namun, ternyata dia sepenuhnya keliru. Semakin cantik wajah anak itu, semakin gelap hatinya. Bibir merah cerah Xing Chen bergerak, dan senyum seperti hantu muncul di wajah pucatnya. Menurutku kamu lebih manis saat kamu terlihat lembut dan halus. Huan-Huan tersenyum. Sepertinya kamu sama jujurnya denganku. Hah, kamu orang yang terobsesi dengan penampilan. Kamu suka orang yang tampan, dan kamu membenci orang yang jelek. Xing Chen meliriknya dengan pandangan meremehkan. Yah, kamu benar-benar tidak terlihat baik sekarang. Huan-Huan mendengus. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan santai, apakah kamu tahu apakah ada pasar di dekat sini? Saya tidak. Huan-Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kamu bahkan tidak tahu di mana pasar itu. Lalu bagaimana kamu menjalani kehidupan sehari-harimu? Apakah kamu tinggal di laut ilusi setiap hari? Saya biasanya tidak keluar. Bagaimanapun, dia tidak perlu makan, minum, atau memakai pakaian. Dia tidak perlu keluar rumah. Wajah Huan-Huan dipenuhi simpati. Jadi kamu orang rumahan. Xing Chen. Meskipun dia tidak tahu apa itu orang rumahan, instingnya mengatakan itu bukanlah hal yang baik. Huan-Huan ingin menyentuh kepalanya, tetapi dia menyadari bahwa dia terlalu tinggi. Dia hanya bisa menepuk bahunya dan mendesah dengan sungguh-sungguh. Tidak heran kau begitu mesum. Kau memendam perasaanmu di rumah. Mulai sekarang, kau akan mengikutiku dan melihat lebih banyak dunia luar. Kau akan merasakan keindahan dunia ini. Kau akan sehat saat itu. Xing Chen melirik tempat di mana dia menepuknya dan mengerutkan kening. Meskipun dia masih membencinya, dia akhirnya menahannya. Huan-Huan bertanya lagi, apakah kamu membawa uang? Xing Chen berkata, tidak. Huan-Huan mendesah. Lihatlah dirimu. Kamu bukan hanya orang rumahan, tetapi juga miskin. Tidak heran kamu masih melajang setelah hidup bertahun-tahun. Sungguh sia-sia wajah cantikmu. Petik 2, petik 2. Huan-Huan berbalik hendak pergi, tetapi Xing Chen langsung menghentikannya. Mau kemana? Aku akan bertanya arah dan meminjam uang. Huan-Huan menoleh ke arahnya dan melihat bahwa dia sedang menatapnya dengan tatapan gelap. Dia mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangannya. Ikutlah denganku. Tatapan mata gelap Xing Chen dengan cepat melembut saat dia melihat cengkeramannya di pergelangan tangannya. Dia menjadi lebih berani setelah menjadi naga. Bukan saja dia tidak takut padanya, tetapi dia juga bisa memperlakukannya seperti binatang biasa. Ini membuatnya merasa seolah-olah kembali ke saat pertama mereka bertemu. Saat itu, dia sama sekali tidak peduli dengan identitasnya. Dia merawatnya dengan tulus dan dekat dengannya seperti anggota keluarga sungguhan. Bab 515. Huan-Huan menuntunnya melewati wilayah para iblis, menarik perhatian banyak binatang buas. Ketika mereka melihat Xing Chen muncul, mereka semua ketakutan dan berlutut. Melihat ini, Huan-Huan mengeluh pelan, lihat, sudah kubilang lebih baik kau menjaga penampilan awet mudamu. Sekarang kemanapun kau pergi, kau menarik banyak perhatian. Itu sama sekali tidak cocok untukku. Aku ingin bersikap rendah hati. Xing Chen menahannya berulang kali, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Apakah kamu pikir kamu bersikap rendah hati? Aku ingin tahu siapa yang menyerbu wilayah iblis dengan agresif saat itu dan menjungkir balikan tempat ini. Huan-Huan terbatuk pelan. Siapa yang tidak pernah muda dan sembrono? Baru kurang dari 10 hari. Bagaimana mungkin kamu masih muda dan sembrono? Itu hanya analogi. Kenapa kamu suka sekali bersikap serius? Kamu sama sekali tidak lucu.
Saat keduanya sedang berbincang sambil berjalan, Tao Wei dan Sang Ye bergegas menghampiri setelah mendengar berita tersebut. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Begitu Tao Wei melihat Xing Chen, dia berlutut di tanah dan bersujud dengan hormat. "Salam, Ayah." Xing Chen menjawab dengan santai. Tao Wei bangkit berdiri, namun dia tetap menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Sang Ye membungkuk dengan sederhana. Sosoknya tinggi dan ramping, dan rambut hitamnya yang panjang mencapai pinggang. Temperamennya yang dingin memperlihatkan kecantikan. Begitu Huan melihatnya, dia melepaskan tangan Xing Chen dan berlari mendekat. Sang Ye tersenyum. Huan pun tak dapat menahan senyumnya. Seperti yang diharapkan dari suamiku. Semakin aku menatapnya, semakin tampan dia. Aku ingin menerkamnya dan menjilatinya. Xing Chen merasakan panas dalam tatapannya, dan ekspresinya menjadi gelap. Suasana hatinya yang baik menghilang. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu sudah cukup melihatnya?" Huan segera menarik kembali pandangannya dan menyentuh hidungnya dengan kesal. Agar Xing Chen tidak meledak, dia harus menahan rasa gatal di hatinya untuk sementara waktu. Dia berpura-pura bertanya, "Apakah kamu tahu apakah ada pasar di dekat sini?" Sang Ye bingung. "Mengapa kamu menanyakan ini? Kami ingin jalan-jalan dan berbelanja beberapa barang. Tidak ada pasar di dekat sini. Jika kau ingin membeli sesuatu, kau harus pergi ke kota bawah tanah. Banyak binatang mendirikan kios di sana untuk menjual barang. Kota bawah tanah itu relatif jauh dari sini. Kau tidak tahu jalannya. Biar aku yang mengantarmu ke sana." Huan sangat senang hingga matanya melengkung membentuk bulan sabit. Tentu. Xing Chen melihat senyumnya dan merasa itu sangat menyilaukan. Mengapa dia bisa tersenyum begitu cerah pada binatang jantan lainnya? Mengapa bukan dia satu-satunya yang dapat melihat senyumnya? Xing Chen tiba-tiba menyesalinya. Dia seharusnya tidak mengizinkannya keluar. Dia seharusnya tidak mengizinkannya bertemu dengan yang lain. Dia ingin kembali. Setelah Huan selesai berbicara dengan Sang Ye, dia berbalik dan memanggil Xing Chen untuk pergi bersamanya. Namun, dia menyadari bahwa emosinya telah menjadi sangat rendah. Emosi negatif di sekujur tubuhnya begitu kuat sehingga hampir bisa terwujud. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Dia segera memanggilnya, "Xing Chen. Xing Chen, ada apa?" Xing Chen meraih tangannya dan berbalik untuk pergi. Huan terhuyung 2 langkah dan dengan cepat bertanya, "Kemana kau menarikku?" Xing Chen tidak menoleh ke belakang. "Pulang, tapi kita belum membeli apapun. Tidak perlu untuk itu sekarang." Dia tidak ingin pergi kemana pun sekarang. Dia hanya ingin dia kembali bersamanya. Huan berdiri terpaku di tanah. "Tidak mudah bagiku untuk keluar. Tidak bisakah aku kembali setelah membeli barang-barang?" Tatapan Xing Chen beralih antara dirinya dan Sang Ye. Dia bertanya dengan nada muram, "Apakah kamu benar-benar hanya ingin membeli sesuatu? Apa maksudmu? Tidakkah kau ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berhubungan seks dengan mantan kekasihmu? Mengapa menggunakan aku sebagai kedok?" Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pertama, Sang Ye adalah pasanganku, bukan mantan kekasih. Kedua, jika kita ingin berkencan, apakah kita masih akan membawa orang ketiga sepertimu? Ketiga, aku meminta Sang Ye untuk membawa kita ke kota bawah tanah karena dia tahu jalannya. Jika kamu tahu jalannya, kita tidak perlu membawanya. Xing Chen ragu-ragu. "Benarkah?" "Ya," Xing Chen berpikir dalam hati, "kita tinggal pergi ke kota bawah tanah saja, kan? Aku bisa menemukan tempat itu dengan mudah." Dia berkata, "Aku akan membawamu. Kau tidak perlu dipimpin oleh orang lain." Kata orang lain membuat Sang Ye menjadi orang luar. Bab 516. Huan tidak dapat menemukan jalannya. Tak berdaya, ia hanya dapat melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Ia berbalik ke sisi lain gunung. Benar saja, dia melihat sebuah sungai tak jauh dari sana. Huan berlari dan melompat ke sungai untuk menangkap ikan. Dia terus tertawa. Xing Chen membenci air.
Dia berdiri sendirian di tepi pantai dan menyaksikan dalam diam saat wanita itu menggunakan tombak naga sebagai tombak dan menusukkannya ke dalam air. Huan membawa tombak naga itu kembali ke pantai. Ada seuntai ikan yang tergantung di tombak naga itu. Ikan-ikan itu adalah rampasan perangnya. Dia meletakkan rampasan perang di depan Xing Chen dan tersenyum lebar. Apakah kamu ingin memanggangnya atau menggorengnya? Atau kita potong menjadi sashimi? Bau amis menusuk hidungnya, dan Xing Chen mengerutkan kening dengan jijik. Terserah. Akhirnya, Huan memasak sepanci sup ikan dan memotong sepiring sashimi. Ini adalah pertama kalinya Xing Chen makan ikan mentah. Ikan yang seharusnya sangat amis menjadi lembut dan halus di mulutnya. Rasanya sangat lezat. Huan berkata sambil makan, sayangnya, tidak ada bumbu. Kalau ada bumbu, rasanya pasti lebih enak. Apakah kamu hanya pernah berpikir tentang makan? Makan adalah suatu kesenangan. Tujuan hidupku adalah hidup bahagia sampai mati. Xing Chen tidak punya selera makan dan tidak pernah merasa bahwa makan itu penting untuk dinikmati. Namun, melihat penampilannya yang bahagia setelah makan dan minum sampai kenyang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berharap untuk hidup bahagia sampai mati. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Huan menemukan beberapa kayu di dekatnya dan memotongnya dengan ukuran yang sama. Ia mengikat papan-papan itu berdampingan dengan tanaman merambat untuk membuat rakit sederhana. Huan menurunkan rakit itu ke sungai. Ia melompat ke atasnya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Rasanya cukup kokoh. Dia melambaikan tangan ke arah Xing Chen. Ayo, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Umpan penemuan. Ini adalah pertama kalinya Xing Chen melihat rakit. Ia melangkah ke atas rakit dan merasakannya bergoyang pelan mengikuti arus. Rasanya menyegarkan. Ayo berangkat. Huan melepaskan ikatan tanaman merambat yang melilit batu, lalu rakit itu segera mengapung di sungai. Angin lembab berhembus menerpa wajahnya. Huan membuka lengannya dan tertawa. Rasanya enak. Langit telah menjadi gelap, dan malam telah tiba. Huan berbaring di atas rakit bersama Little Brat yang berbaring tenang di dadanya seperti boneka yang indah. Dia menyilangkan kakinya dan meletakkan lengannya di belakang kepalanya. Dia menatap langit berbintang dengan santai dan memuji dengan tulus, indah sekali. Di langit malam yang gelap, galaksi yang mempesona tampak berkelok-kelok di kejauhan. Kabut lavender turun dari langit dan menutupi daratan seperti tirai. Indah dan seperti mimpi. Ini adalah pemandangan unik yang hanya dapat disaksikan di wilayah kekuasaan setan. Xing Chen duduk di atas rakit dengan satu kaki ditekuk. Tangan kanannya diletakkan santai di lututnya, dan rambut ikalnya yang pendek dan berwarna putih keabu-abuan bergoyang lembut tertiup angin. Dia tidak tertarik pada pemandangan. Dibandingkan mengagumi pemandangan, dia lebih rela mengagumi wanita di depannya. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu cara membuat rakit? Huan berkata dengan santai, saya mempelajarinya dari orang lain. Dari siapa kamu mempelajarinya? Kau tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Xing Chen menatapnya sejenak dan bertanya dengan dingin, apakah kamu benar-benar dari dunia ini? Huan tersenyum licik. Tebak saja, rakit itu hanyut di sungai hingga fajar menyingsing. Huan akhirnya melihat menara pengawas. Dia melompat ke darat bersama Xing Chen. Menara pengawas itu dibangun di tepi sungai. Tingginya sekitar 10 meter dan terbuat dari batu. Ada jendela di puncak menara, dan tampak ada sosok-sosok yang bergerak di dalamnya. Begitu Huan dan Xing Chen muncul, seekor binatang buas keluar dari menara pengawas. Binatang itu berkulit pucat, khas iblis, dan hidungnya bengkok. Dia mengamati Huan dan Xing Chen dari atas ke bawah. Dia bisa tahu sekilas bahwa Huan bukanlah iblis. Tidak mungkin binatang biasa muncul di wilayah iblis. Dia hendak memanggil seseorang untuk menangkap binatang buas biasa yang menyelinap masuk ketika perhatiannya dengan cepat tertarik oleh Xing Chen di belakangnya. Aura seorang pembangkit tenaga listrik pada Xing Chen membuatnya sulit bernapas. Dia menyadari bahwa pihak lain kemungkinan besar adalah iblis tingkat tinggi dan segera berlutut. Salam, Tuan. Xing Chen berkata dengan acuh tak acuh, bawa kami ke kota bawah tanah.
Baiklah. Binatang berhidung bengkok itu tidak berani meremehkan iblis tingkat tinggi manapun. Bahkan jika pihak lain membawa binatang biasa, binatang berhidung bengkok itu hanya akan memperlakukan binatang biasa itu sebagai hewan peliharaan iblis tingkat tinggi. Dia bahkan tidak berani menatap mereka, apalagi menginterogasi mereka. Binatang berhidung bengkok itu mengetuk pintu di belakangnya. Degup, degup. Sesaat kemudian, sebuah lubang besar muncul di tanah. Ada tangga di dalam gua yang mengarah langsung ke kota bawah tanah. Di bawah pimpinan binatang berhidung bengkok, Huan-Huan dan Xing Chen menuruni tangga menuju kota bawah tanah. Tidak ada sinar matahari di kota itu, tetapi ada banyak fluorid untuk penerangan. Fluorid tampak sangat mirip dengan kristal. Kristal tersebut akan bersinar dalam gelap, tetapi kristalnya tidak transparan. Sebagian besar kristal tersebut halus dan tampak seperti kerikil. Fluorid adalah mineral yang hanya dimiliki oleh para iblis. Kegunaannya hanya untuk menerangi tempat itu. Ditambah lagi dengan fakta bahwa fluorid diproduksi dalam jumlah besar, fluorid tidak bernilai sama sekali. Bahkan jika fluorid diletakkan di pinggir jalan, hanya sedikit binatang buas yang akan mengambilnya. Huan-Huan sangat tertarik dengan fluorid ini. Dia berjongkok dan menyentuhnya. Bolehkah aku mengambil 2? Binatang berhidung bengkok itu melirik Xing Chen dengan saksama. Melihat bahwa dia tidak keberatan, dia menjawab dengan lembut, tentu saja. Ambil sebanyak yang kau mau. Bagaimanapun, semuanya tidak ada gunanya. Huan-Huan memilih 2 fluorid seukuran ibu jari. Setelah membersihkannya, dia menaruhnya di tangannya. Ada banyak binatang iblis di kota bawah tanah. Ketika mereka melihat Huan-Huan, mereka menunjukkan ekspresi bermusuhan dan waspada. Namun, ketika mereka melihat Xing Chen di belakangnya, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka berlutut dan membungkuk. Pada ras iblis, kekuatan dan garis keturunan menentukan segalanya. Setan tingkat tinggi bagaikan bulan di langit bagi setan biasa. Huan-Huan melihat binatang buas berlutut di tanah dan bergumam kepada Xing Chen, bagaimana kita bisa berbelanja dengan senang seperti ini? Xing Chen, lalu apa yang kamu inginkan? Mata Huan-Huan berbinar. Berubahlah menjadi anak kecil agar mereka tidak mengenalimu. Xing Chen menolak sarannya lagi. Dia tidak akan menjadi anak kecil karena dia akan terlihat pendek saat berdiri di sampingnya. Binatang berhidung bengkok itu bertindak sebagai pemandu. Sambil menunjukkan kota bawah tanah itu, ia memperkenalkan karakteristik dan kegunaan masing-masing tempat. Kota bawah tanah itu sungguh tempat yang sangat menarik. Huan-Huan melihat banyak hal menyenangkan di sini, seperti katak besar yang bisa menabuh genderang dengan perutnya, cacing tanah yang menyamar sebagai batu untuk mengelabui binatang buas, dan buah-buahan liar berwarna hitam yang dikenal sebagai buah terkeras sepanjang sejarah. Huan-Huan mengambil buah liar berwarna hitam itu dan mendengar si penjual berkata, asalkan kamu bisa menggigitnya, aku akan berikan semua buah liar di kios ini. Huan-Huan mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya dengan lembut. Dengan bunyi, krek, buah itu hancur. Binatang yang menjual buah-buahan liar. Huan-Huan mengunyahnya 2 kali. Rasanya cukup renyah, sedikit mirip kacang macadamia. Jika dia menumisnya dengan buah lu saat dia kembali, rasanya akan sangat lezat. Bab 517. Pemilik kios mungkin belum pernah melihat binatang buas yang pandai makan seperti Huan-Huan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat itu juga. Huan-Huan menelan buah liar itu di mulutnya dan berkata kepada pemilik kios, saya sudah menggigit buahnya. Jadi, apakah buah-buah ini milik saya? Dia menunjuk ke semua buah-buahan liar di kios itu. Pemilik kios ingin menangis. Ia belum pernah melihat binatang buas yang dapat menggigit buah liar seperti itu. Itulah sebabnya ia berani berteriak bahwa itu adalah buah terkeras di dunia. Ia hanya menganggapnya sebagai tipu muslihat untuk menjual buahnya. Ia tidak menyangka seseorang benar-benar dapat menggigit buah liar itu. Pemilik kios ingin menarik kembali kata-katanya, tetapi iblis tingkat tinggi yang berdiri di samping Huan-Huan tidak bisa dianggap enteng. Tak berdaya, pemilik kios hanya bisa mengemas semua buah-buahan liar untuk Huan-Huan dengan ekspresi getir. Huan-Huan sangat gembira karena telah memperoleh begitu banyak buah-buahan liar secara cuma-cuma. Dia membawa buah-buahan liar di bahunya dan tersenyum.
Terima kasih, bos. Pemilik kios itu sangat tertekan. Dia pergi diam-diam tanpa mengucapkan selamat tinggal. Binatang berhidung bengkok itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Huan-Huan karena mendapatkan begitu banyak buah liar secara gratis tanpa mengeluarkan koin kristal. Ia tiba-tiba bertanya, hari ini ada kompetisi Raja Makanan di kota bawah tanah. Apakah kau akan berpartisipasi? Minat Huan-Huan terusik. Raja kompetisi makanan. Jelaskan lebih spesifik. Ini adalah kompetisi yang diadakan oleh Nenek Ban Yue. Binatang buas yang menang dapat memasuki ruang harta karun Nenek Ban Yue dan memilih harta karun apapun yang mereka inginkan sebagai hadiah. Huan-Huan belum pernah mendengar tentang Nenek Ban Yue. Pria berhidung bengkok itu tidak punya pilihan selain menjelaskan identitas Nenek Ban Yue. Dia adalah iblis wanita tingkat tinggi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Semua orang hanya tahu bahwa dia suka makan dan sangat kaya. Dia memiliki ruang harta karun yang menyimpan banyak benda aneh. Ada harta karun dan barang rongsokan langka yang tidak akan Anda ketahui apa yang harus dilakukan dengannya. Jika Anda cukup beruntung mendapatkan harta karun langka, Anda akan menjadi kaya. Huan-Huan mengusap dagunya. Kedengarannya menarik. Di mana kompetisinya diadakan? Itu di depan. Aku akan mengantarmu ke sana. Di bawah pimpinan binatang berhidung bengkok, Huan-Huan dan Xing Chen dengan cepat tiba di tempat kompetisi. Banyak binatang buas bergegas untuk berpartisipasi dalam kompetisi setelah mendengar berita itu. Sebagai satu-satunya binatang buas biasa, Huan-Huan mendapat perhatian kolektif dari banyak binatang iblis begitu dia muncul. Dengan Xing Chen yang mengikutinya, tidak ada yang berani menyentuhnya. Dia berjalan dengan angkuh melewati kerumunan dan menuju tempat pendaftaran. Dia berkata kepada monster yang bertugas mendaftarkan para kontestan, saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Binatang itu mengerutkan kening dan berkata, kau bukan iblis. Kau tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Huan-Huan sangat tidak puas. Kenapa? Kamu rasis. Petik 2, petik 2. Huan-Huan bersikeras mendaftar untuk kompetisi tersebut. Tetapi binatang itu tidak mau membantunya mendaftar. Dia berbalik dan berteriak pada Xing Chen, bantu aku memberitahu mereka bahwa aku ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa berpartisipasi dalam kompetisi yang tidak berarti seperti ini? Mungkinkah kamu benar-benar tertarik pada hal-hal buruk di ruang harta karun itu? Xing Chen sedikit mengernyit. Dia tidak menyukai lingkungan yang ramai seperti ini. Asalkan aku bisa ikut kompetisi, aku bisa makan. Aku belum pernah kenyang sejak aku hidup kembali. Jarang sekali orang bodoh mau memberi makanan gratis kali ini. Tentu saja, aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk makan sampai kenyang. Huan-Huan menepuk perutnya dan tersenyum jahat. Xing Chen terdiam. Ras naga makan banyak sekali. Jika dia benar-benar makan sampai kenyang, dia mungkin akan bangkrut. Tapi kenapa? Dia hanya ingin membuat Huan-Huan bahagia. Xing Chen berkata kepada binatang yang bertugas mendaftar, biarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi. Tetapi, jangan membuatku mengulangi perkataanku. Merasa bahwa Xing Chen sedikit marah, hati binatang itu bergetar. Dia begitu ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Dia dengan cepat menambahkan nama Huan-Huan ke dalam daftar peserta. Huan-Huan meletakkan kantong besar berisi buah-buahan liar di punggungnya di kaki Xing Chen. Ia memberi instruksi, jaga buah-buahan liar ini. Jangan biarkan siapapun mencurinya. Aku akan berpartisipasi dalam kompetisi. Aku akan segera kembali. Xing Chen memandang sekantung buah-buahan liar itu dengan jijik. Tidak ada seorang pun yang menginginkan barang-barang seperti itu meskipun ditinggalkan di pinggir jalan. Namun, karena Huan-Huan menyukai buah-buahan ini, dia dengan berat hati membantunya menjaganya. Dia berkata, kembalilah dengan cepat. Huan-Huan berlari ke tempat kompetisi dengan penuh semangat. Total ada lebih dari 50 binatang buas. Tanpa kecuali, mereka semua adalah binatang buas jantan yang kuat. Huan-Huan berdiri di antara mereka dan segera agak tersembunyi oleh binatang buas jantan yang berotot itu. Sebagai ketua kompetisi, Nenek Ban Yue diundang untuk berbicara di atas panggung. Rambutnya sudah putih dan ia memegang tongkat jalan, tetapi kulitnya masih sangat putih dan ia cukup gemuk.
Setiap kali ia melangkah, daging di tubuhnya akan sedikit bergetar. Meskipun sudah tua, dia tampak sangat energik. Wajahnya kemerahan, dan rambutnya putih. Di bawah tatapan semua orang, Nenek Ban Yue secara kasar menjelaskan aturan kompetisi. Aturannya sederhana. Itu adalah kompetisi makan daging. Siapapun yang makan daging paling banyak akan menang. Binatang-binatang itu membawa daging mentah yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Mereka memotong-motongnya dan meletakkannya di depan para peserta. Nenek Ban Yue mengumumkan bahwa kompetisi telah dimulai. Para peserta segera mengambil daging mentah di depan mereka dan mulai melahapnya. Huan tidak makan daging mentah, tetapi naga suka makan daging mentah. Dia menahan rasa darah dari daging mentah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tidak makan dengan cepat. Dua binatang jantan di sampingnya sudah memakan 2 potong besar daging mentah ketika dia baru saja menghabiskan 1 potong. Kompetisi sedang berlangsung penuh. Saat pandangan Nenek Ban Yue menyapu para penonton, dia tiba-tiba terhenti. Dia melihat Xing Chen. Matanya terbelalak karena sangat terkejut. Mengabaikan tatapan bingung orang-orang di sekitarnya, Nenek Ban Yue dengan cepat berjalan menuruni panggung dan berjalan di depan Xing Chen. Dia berlutut di tanah, dan suaranya bergetar karena dia terlalu bersemangat. Ayah! Binatang-binatang di samping semuanya terkejut ketika melihat perbuatan Nenek Ban Yue. Terutama ketika mendengar kata, ayah, ekspresi mereka berubah. Oleh karena itu, sekelompok besar binatang lainnya berlutut. Xing Chen berkata dengan santai, minggirlah. Jangan halangi aku menonton pertandingan. Binatang-binatang itu minggir karena takut, tidak berani mengganggunya. Nenek Ban Yue berdiri dan mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya dengan hati-hati. Ayah, mengapa Anda datang ke kota bawah tanah hari ini? Tatapan Xing Chen tertuju pada Huan, yang sedang bertanding di atas panggung. Dia menjawab dengan santai, aku datang dengan seseorang untuk membeli beberapa barang. Nenek Ban Yue mengikuti arah pandangannya dan bertanya dengan ragu, apakah kamu mengenal seseorang di antara para peserta? Ya, aku datang bersama binatang berambut hitam itu. Nenek Ban Yue segera melihat binatang biasa yang tidak mencolok di antara banyak iblis laki-laki yang kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Itu binatang biasa. Mengapa dia menyelinap ke sini? Xing Chen berkata dengan dingin, aku yang membawanya ke sini. Apakah ada masalah? Nenek Ban Yue berkeringat dingin. Tidak, tentu saja, tidak masalah. Bab 518. Cepat berkata, ayah memintaku untuk membuka pintu. Huan tampak mengerti. Dia melambaikan gulungan kulit domba di tangannya. Aku mau ini. Nenek Ban Yue melirik gulungan itu dan langsung tahu apa itu. Gulungan iblis itu konon merupakan sesuatu yang dibawa ayah dari jurang waktu dulu sekali. Ada banyak kata-kata aneh di dalamnya. Nenek Ban Yue pernah mempelajarinya dengan rasa ingin tahu di masa lalu, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Tidak ada binatang yang tahu apa arti kata-kata itu. Dia telah membuang benda ini ke dalam ruang harta karun selama bertahun-tahun. Dia tidak menyangka Huan akan menemukannya. Nenek Ban Yue mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah Huan dan Xing Chen pergi, Nenek Ban Yue menutup pintu ruang harta karun lagi. Huan menyingkirkan gulungan iblis dan menarik Xing Chen melewati jalan-jalan. Dia dengan senang hati membeli barang-barang. Dia membeli beberapa kulit binatang, rumput, dan buah-buahan yang bisa digunakan sebagai pengganti bumbu dapur. Dia ingin membeli gula, tetapi dia tidak dapat menemukannya di seluruh kota bawah tanah. Huan hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya dan membeli sebotol madu. Dia mencelupkan jarinya ke dalam madu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Manis sekali. Huan menyerahkan toples madu kepada Xing Chen, mengisyaratkan bahwa ia harus mencobanya juga. Xing Chen sangat dingin. Aku tidak menginginkannya. Bagaimana mungkin kamu tidak menginginkan makanan lezat seperti itu? Kamu benar-benar kurang beruntung. Huan mendengus. Dia telah membeli banyak barang lain-lain. Koin kristal tak berwarna di sakunya hampir semuanya telah habis, dan dia hanya memiliki beberapa kristal merah dan hijau. Huan telah mengemas barang-barang yang dibelinya dengan kulit binatang.
Dia membawanya di bahunya seolah-olah dia sedang membawa gunung kecil. Saat ini, dia benar-benar merindukan cincin kontraktual. Cincin itu nyaman dan aman. Dia tidak perlu bersusah payah. Dia membawa tas yang tampak seperti gunung dan meninggalkan kota bawah tanah bersama Xing Chen. Nenek Ban Yue secara pribadi mengirim mereka keluar kota. Rakit itu masih berada di tepi sungai. Huan perlahan-lahan meletakkan tas yang menyerupai gunung itu di atas rakit. Setelah Xing Chen duduk, ia melepaskan tanaman merambat yang terikat pada batu dan mendayung rakit ke hulu. Mereka bergerak dari bawah ke atas, melawan arus. Tugas Huan kali ini tidak semudah saat mereka pergi ke hilir. Ia harus mendayung dengan keras tanpa henti. Jika ia sedikit santai, rakitnya akan mundur. Bab 519. Setelah mendayung seharian penuh dan semalam, mereka akhirnya mencapai tujuan. Huan membawa tas besar dan melompat ke darat. Untungnya, naga-naga itu kuat. Ditambah lagi fakta bahwa ia makan makanan lengkap kemarin, ia tidak merasa lelah bahkan setelah mendayung rakit seharian. Ia masih bersemangat. Saat mereka berdua menyeberangi gunung, Huan pergi berburu mangsa lagi. Ia membersihkan dagingnya dan membawanya pulang. Dia ingin menangkap beberapa burung pegar untuk dipelihara sebagai makanan cadangan. Tetapi Xing Chen berkata bahwa benda-benda kecil itu tidak dapat bertahan hidup di laut ilusi. Huan hanya bisa menyerah. Ketika mereka beristirahat di pegunungan pada malam hari, Huan mengeluarkan 2 batu fluorit dan melubanginya dengan cakarnya. Ia kemudian memasukkan tali pancing ke dalamnya untuk membuat 2 liontin kecil yang indah. Xing Chen bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Huan melambaikan liontin fluorit di tangannya. "Apakah terlihat bagus?" "Kelihatannya tidak bagus." "Cek, kau tidak menghargaiku." Huan menyerahkan salah satu liontin fluorit kepadanya. "Ini untukmu." Xing Chen membeku dan mengulurkan tangan untuk mengambil liontin itu. "Mengapa kamu memberiku ini?" "Saya hanya ingin menyampaikannya kepadamu. Tidak perlu banyak pertanyaan." Huan bersandar di pohon dan tertidur. Xing Chen menatap liontin fluorit di tangannya, mata kuningnya bersinar di malam hari. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang memberinya hadiah dengan tulus. Huan dan Xing Chen kembali ke kamp. Sang Ye sudah lama menerima berita itu dan sedang menunggu di pintu masuk kamp. Dia mengambil tas seperti gunung dari Huan dan bertanya, "Apakah kamu bersenang-senang?" "Tidak buruk." Huan mengeluarkan kantong kulit yang diberikannya sebelumnya. "Ini, masih ada beberapa koin kristal yang tersisa. Aku akan mengembalikannya padamu. Simpan saja untuk dirimu sendiri." Huan tidak bersikap sopan padanya. Dia mengambil kembali koin kristal itu dan mengeluarkan liontin fluorit. "Ini untukmu. Apakah kamu menyukainya?" Sang Ye mengambil liontin itu. Itu adalah fluorit yang umum di kalangan iblis. Itu tidak tampak istimewa, tetapi dari bentuknya, dia tahu bahwa Huan pasti membuatnya sendiri. Bibirnya melengkung. "Saya bersedia." Huan tersenyum lebih bahagia. Suaminya adalah yang terbaik. Dia akan tersenyum setiap kali dia memberinya sesuatu, tidak seperti Xing Chen. Dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih padanya karena telah memberinya sesuatu. Ketika Xing Chen melihatnya memberikan liontin fluorit kepada Sang Ye, dia menyadari bahwa apa yang diberikannya kepadanya bukanlah sesuatu yang unik. Selain kekecewaan, dia juga merasa marah. Huan tidak menyadari kelainannya. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada Sang Ye, lalu membawa tas yang menyerupai gunung itu dan kembali ke laut ilusi bersama Xing Chen. Tak ada yang berubah di pulau itu. Masih sama seperti sebelum mereka pergi. Huan membentangkan kulit binatang di tempat tidur dan menaruh barang-barang yang baru saja dibelinya kali ini. Hari-hari tampaknya telah kembali normal. Selain merapikan rumah, Huan juga mengurusi sayuran di ladang setiap hari. Ia juga memasak makanan lezat setiap hari. Sambil menggambar, Xing Chen akan menatapnya saat dia menyibukkan dirinya. Kadang-kadang, Huan meminta bantuannya. Meskipun dia tidak mau, dia akan melakukan apa yang dimintanya. Xing Chen menyukai hari-hari yang dilalui seperti ini. Hari-harinya tenang dan stabil. Dia tidak perlu berhubungan dengan orang-orang atau hal-hal rumit di luar sana.
Dia sendirian dengannya. Xing Chen membawa liontin fluorid yang diberikannya kepadanya. Sesekali ia mengeluarkannya untuk melihatnya. Setiap kali melihatnya, dia tidak bisa tidak memikirkan liontin fluorid lainnya. Hadiah yang diberikan Huan tidaklah unik. Apakah ini berarti bahwa statusnya di dalam hatinya tidaklah unik? Semakin Xing Chen memikirkannya, semakin tidak bahagia dirinya. Jika dia tidak bahagia, tentu dia juga tidak ingin orang lain bahagia. Aku mau keluar. Huan sangat terkejut. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Mengapa kamu tiba-tiba ingin keluar hari ini? Xing Chen tidak menjawab. Sayapnya yang tembus pandang setipis sayap jangkrik terbentang di belakangnya saat ia terbang keluar dari laut ilusi. Setelah dia pergi, Huan segera mengeluarkan gulungan iblis dan duduk di bangku untuk mempelajarinya. Si kecil berat berbaring di bahunya dan melihat gulungan di tangannya. Dia bertanya, apa yang tertulis di sana? Ada beberapa legenda tentang jurang gelap yang tercatat di sana, termasuk Sol Devouring Fin. Huan menemukan paragraf yang menjelaskan tentang Sol Devouring Fin dan mengetuknya dengan jarinya. Itu di sini. Dikatakan bahwa Sol Devouring Fin berasal dari jurang dan melahap jiwa untuk mencari nafkah. Ia sangat regeneratif dan abadi. Ia adalah salah satu makhluk terkuat di jurang. Pada titik ini, Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Pohon anggur pemakan jiwa sangat kuat, tetapi itu hanya salah satu dari mereka. Mungkinkah ada banyak makhluk kuat seperti itu di jurang? Pasti ada makhluk yang lebih kuat seperti Sol Devouring Fin, tetapi jumlahnya tidak banyak. Kalau tidak, jurang gelap itu pasti sudah meledak sejak lama, desak Little Brat. Teruslah membaca. Huan sedikit bingung. Tidak bisakah kau membaca kata-kata di gulungan itu? Aku tidak bisa. Kata-kata ini adalah kata-kata kuno yang hanya ada di jurang gelap. Bahkan sang nabi mungkin tidak dapat memahami semuanya. Aku hanya dapat memahami beberapa kata secara samar-samar. Huan sangat terkejut. Apakah sulit untuk dipahami? Kata-kata ini tidak berbeda dengan kata-kata biasa di mataku. Si kecil tertegun sejenak, lalu pura-pura tidak peduli. Mungkin pemilik asli tubuhmu tahu lebih banyak. Mungkin dia pernah melihat kata-kata kuno ini di suatu tempat sebelumnya dan kesadaran yang tersisa di tubuhmu membuatmu memahami bahasa ini juga. Huan memikirkannya dan merasa itu masuk akal, jadi dia menerima penjelasannya. Dia terus membaca. Pohon anggur pemakan jiwa tidak takut api dan air. Pohon itu sulit dibunuh, tetapi ia punya kelemahan, jantungnya. Selama kau menemukan jantungnya dan menghancurkannya, pohon anggur pemakan jiwa akan mati bersamanya. Si kecil tampak bingung. Aneh sekali. Apa maksudnya dengan jantung? Bukankah jantungnya ada di dadanya? Gulungan itu mengatakan bahwa setelah tanaman pemakan jiwa memiliki kesadaran yang mandiri, ia akan menyembunyikan hatinya untuk melindungi dirinya sendiri. Bocah kecil bertanya, di mana Xing Chen menyembunyikan hatinya? Huan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Hanya ada sedikit informasi tentang Sol Devouring Fin dalam gulungan itu. Dia mengambil kesempatan untuk membaca beberapa paragraf lagi, tetapi sebagian besar isinya adalah legenda. Dia mempelajari beberapa paragraf yang mencatat Sol Devouring Fin beberapa kali lagi. Hal-hal dalam gulungan ini pada dasarnya adalah legenda. Mereka tampaknya tidak dapat diandalkan. Saya lebih suka mempercayai mereka daripada tidak. Terlepas dari apakah informasi itu benar atau tidak, mari kita coba. Huan mengangguk. Baiklah. Bocah kecil menganalisis, harta karun seperti hati yang terkait dengan kehidupan seseorang harus ditempatkan tidak jauh dari tubuhnya sendiri. Xing Chen telah terkunci di laut ilusi selama bertahun-tahun dan jarang keluar. Mungkin hatinya tersembunyi di laut ilusi. Huan mendongak. Laut tak berujung. Bagaimana aku menemukan hati yang kecil di tempat yang begitu besar? Bab 520. Ketika Huan dan si kecil sedang mencari jantung di laut, Xing Chen menemukan Sang Ye. Sang Ye membungkuk sedikit. Ayah. Tatapan Xing Chen bagaikan bila es yang bergerak di kulitnya. Tatapannya lambat dan tajam, bercampur dengan hawa dingin. Di mana liontin yang dia berikan padamu? Sang Ye tidak mengerti mengapa dia menanyakan hal ini, tetapi dia tetap mengeluarkan liontin fluorid dari kantong kulit yang dibawanya. Apakah ini yang kamu bicarakan?
Xing Chen mengulurkan tangan kanannya. Berikan padaku. Sang Ye menaruh liontin itu di telapak tangannya. Xing Chen membawa liontin itu ke hadapannya dan mengamatinya lebih dekat. Liontin itu memang identik dengan liontin floridnya. Tidak diperlukan dua liontin yang identik di dunia ini. Hadiah yang diberikan Huan kepadanya harus unik. Xing Chen mengatupkan jari-jarinya. Dengan suara retakan yang keras, liontin fluorid itu hancur. Ketika dia membuka tangannya, hanya ada sedikit bubuk yang tersisa di telapak tangannya. Ketika angin bertiup, bubuknya berhamburan dan menghilang. Tatapan Sang Ye langsung menjadi sangat suram. Itu adalah hadiah dari Huan. Meskipun tidak terlalu berharga, itu tetap merupakan harta yang sangat berarti baginya. Namun dihancurkan oleh Xing Chen. Sang Ye seharusnya tidak merasa marah, tetapi pada saat ini, suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat kacau. Dia merasa ingin membunuh seseorang. Xing Chen memperingatkan dengan dingin, Huan adalah milikku. Dia hanya bisa memberiku sesuatu. Jika kau berani menerima hadiahnya lagi, aku akan membunuhmu. Sang Ye berkata-kata demi kata, Huan bukan milikmu. Jika aku bilang begitu, maka begitulah adanya. Meski tahu kata-katanya mungkin akan membuat pihak lain marah, Sang Ye tetap berkata, itu hanya angan-anganmu saja. Kau benar-benar berani. Xing Chen mencibir. Sebuah tanaman merambat hitam tumbuh dari telapak tangannya dan menusuk Sang Ye. Sang Ye segera berubah menjadi ular piton dan menghindari tanaman merambat hitam itu. Kedua belah pihak bertarung. Akibat dari pertarungan dua tokoh kuat itu sangat dahsyat. Tumbuhan di sekitarnya hancur selama pertarungan mereka. Pada akhirnya, Sang Ye masih sedikit lebih rendah. Tubuhnya tertusuk oleh tanaman merambat hitam, dan darah mengalir ke tanah. Ular piton itu tergeletak di tanah dengan tubuh memar. Xing Chen mencabut tanaman rambatnya dan menatapnya dengan dingin. Kali ini aku hanya memberimu pelajaran kecil. Jika aku melihatmu mendekati Huan lagi, aku akan membunuhmu. Mengenai apakah membunuh Sang Ye akan menyebabkan kekacauan pada iblis, Xing Chen tidak peduli. Dia hanya peduli pada Huan. Huan adalah miliknya. Dia akan membunuh siapapun yang berani menyentuhnya. Xing Chen berbalik untuk pergi. Ular piton itu terluka parah dan perlu waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Namun, Huan tidak tahu tentang hal ini. Dia masih mencari jantung tanaman pemakan jiwa di Laut Ilusi. Ketika Xing Chen kembali ke Laut Ilusi, Huan segera berhenti mencari dan menyimpan gulungan iblis. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan menyiram ladang sayur dan hutan bambu seperti biasa. Xing Chen tidak menyebutkan memberi Sang Ye pelajaran. Dia melihat Huan berlari sambil membawa ember dan berinisiatif membantunya membawa air. Huan sangat terkejut. Mengapa kamu begitu rajin hari ini? Biasanya, dia hanya mau bergerak jika diperintah. Sekarang, dia malah mau mengambil inisiatif untuk bekerja. Jarang sekali. Xing Chen mengabaikan ejekan dalam kata-katanya dan bertanya dengan santai, apa yang akan kamu masak hari ini? Saya membuat permen kacang hari ini. Setelah Huan selesai menyiram tanaman, ia menyalakan api dan menuangkan madu ke dalam panci untuk memanaskannya menjadi sirup. Kemudian, ia mengeluarkannya dan menuangkannya ke dalam mangkuk. Ia menaburkan kacang goreng dan mencampurnya dengan sirup kental. Setelah sirupnya dingin, Huan mengambil sepotong permen kacang dan mendekatkannya ke mulut Xing Chen. Coba saja. Xing Chen ragu-ragu sebelum membuka mulut dan menggigit permen kacang. Rasa manis menyapu indera pengecapnya. Ini adalah rasa yang belum pernah dialami Xing Chen sebelumnya. Dia mengunyah permen kacang itu perlahan dan menelannya. Rasa manis yang tersisa masih memenuhi mulutnya. Dia tidak terbiasa dengan bau itu, tetapi dia tidak membencinya. Huan bertanya, apakah ini enak? Tidak apa-apa. Huan memasukkan permen kacang ke dalam mangkuknya. Makanlah lebih banyak jika kau suka. Setelah itu, kita akan pergi ke kota bawah tanah untuk membeli madu. Xing Chen memeluk mangkuk kayu berisi permen kacang dan berdiri di sampingnya. Dia memakan permen itu sambil memperhatikannya terus bekerja. Dia bertanya, apa lagi yang akan kamu lakukan? Saya akan menggoreng buah-buahan liar itu. Huan mencuci panci batu,
mencuci buah-buah liar hitam, dan mengeringkannya. Kemudian, ia menaruhnya di dalam panci dan menumisnya. Tak lama kemudian, harumnya harum memenuhi udara. Setelah dia selesai menumis buah liar hitam, dia juga menggoreng kacang tanah di dalam panci. Huan mengeluarkan tumis buah liar hitam dan kacang tanah hingga dingin. Semakin lama Xing Chen bersamanya, semakin ia menyadari bahwa wanita itu adalah seorang pecinta makanan. Selama itu tentang makanan, tidak masalah meskipun ia harus menyibukkan diri sepanjang hari. Ia tidak akan menjadi tidak sabar sama sekali. Berkat dia, Xing Chen juga mencicipi banyak makanan lezat yang belum pernah dimakannya sebelumnya. Kehidupan mereka stabil dan nyaman. Huan bahkan hampir lupa misi awalnya. Dia belum menemukan inti dari Sol de Foring Fin. Saat Xing Chen sedang menggambar, Huan berjongkok di hutan bambu. Sambil menggali rebung, dia mengeluh pelan, lautan ilusi terlalu besar. Menemukan hati kecil di sini sama sulitnya dengan naik ke surga. Si kecil mendengus. Dari kelihatannya, kamu tidak ingin menemukan jantungnya. Huan berpura-pura bodoh. Tidak, aku benar-benar tidak dapat menemukannya. Berhentilah berpura-pura. Kau pikir aku tidak tahu. Kau sudah makan dan minum selama ini. Kau sudah menjalani hidup yang nyaman bersama Xing Chen. Kau tidak pernah berpikir untuk menemukan jantung Xing Chen untuk membunuhnya. Setelah terekspos, Huan tidak tampak malu. Dia menyeka tanah dari permukaan rebung dan bergumam pelan, lihatlah Xing Chen sekarang. Dia sangat imut. Tidak ada yang sanggup melakukannya. Jadi maksudmu kau ingin melepaskan misi yang diberikan Nabi kepadamu. Kau tidak bisa mengatakan aku sudah menyerah. Kita tunggu saja. Lagi pula, aku belum menemukan hatinya. Kita tunggu saja sampai kita menemukannya. Hati manusia terbuat dari daging. Huan telah hidup bersama Xing Chen begitu lama. Bahkan jika dia sengaja mendekatinya dengan niat jahat, setelah periode waktu ini, keinginannya untuk membunuhnya menjadi semakin lemah. Hatinya telah melunak, tetapi dia telah berjanji kepada Nabi bahwa dia akan membantu menyingkirkan Xing Chen. Seseorang tidak dapat menarik kembali kata-katanya. Huan sekarang sangat bimbang. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa menunda. Dia akan menundanya selama yang dia bisa sampai dia tidak bisa melakukannya lagi. Kemudian, dia akan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Daging dan madu yang dibeli Huan terakhir kali cepat habis. Dia memutuskan untuk pergi ke kota bawah tanah lagi. Dia dan Xing Chen meninggalkan laut ilusi. Huan pergi mencari Sang Ye seperti biasa, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Akhirnya, dia mengetahui dari Tao Wei bahwa Sang Ye terluka. Dan dia pun terluka cukup serius.